anak-anak itu yang kata Ustadz mungkin tahu adalah bintang, Iya. juara masing-masing. Juara Itu tadi masing-masing. sebenarnya bakatnya masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Marogan TV dan tentunya bersama saya Ufik Reza di Tamu Marogan. Nah, Tamu Marogan kali ini di segmen yang lalu kita udah ngobrol dengan Bapak Kus ya. Pak Kus itu ternyata adalah mantan pacarnya dari yang di samping saya. Assalamualaikum Ayunda. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat yuk Alhamdulillah. Luar Ayu ini biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak-anak. Luar biasa ya. Jadi Ayunda ini kan putranya ada 5 dan semuanya laki-laki. Iyalah namanya putra ya. Itu gimana Kak Yu? Kerepotan nggak ngurusnya? Dibilang repot, tapi dinikmatin saja. Dinikmatin saja karena itu anugerah ya. Yes. Anugerah Allah luar biasa sekali. Masih sibuk ngajar juga? Begoyo. Begoyor baik, alhamdulillah. Ngopi dulu Apu biar agak semangat dikit. Iya. Silakan Yuk, ini ngopi. Ini kopi ini dari Dicicil Rimba dulu. ya, dari Tapak Kopi. Jadi teman-teman yang mau pesen bisa deh by Instagram atau di WA-nya Mas Rimba. Mantep nih kan kopi nih. Uang pagar alam pinter lah ngerasain kopi. Uang pagar alam kan yuk. Iya. Nah. Yunda, di segmen yang lalu saya banyak berbicara dengan Kak Kus tentang bagaimana konsep sekolah alam, terus juga bagaimana banyak sekali orang-orang besar itu dididik dari alam. Nah, kalau dari Ayunda sendiri, saya agak pengen lebih dalam lagi nih tentang bagaimana keberanian dari keluarga Ayunda ini 5 orang anaknya semuanya pendidikan di sekolah alam, tidak ada yang formal. Itu bagaimana Yuk? Ayo rasakan. Sebenarnya perlu diklarifikasi dulu. Sekolah alam ini sekolah formal. Oh, saya yang salah ya. Ya, sekolah formal tetapi metodenya yang berbeda. Oke. Nah, jadi memang terkadang di masyarakat itu persepsi tentang sekolah alam itu banyak. Oke. Ada yang menganggapnya sekolah alam itu sekolah untuk orang yang sudah mau mengasingkan diri, yang tidak mau lagi terlalu banyak hiruk pikuk dunia. Ada ya atau memang khusus untuk kumpulan hewan-hewan, persepsi orang ya. Nah, tadi mungkin kayak Ustadz Fikri sendiri berpersepsi itu bukan sekolah formal. Bukan sekolah formal, padahal itu sekolah formal. Oke. Kayak yang di Parung yang punya konseptornya langsung itu sudah akreditasi A malah. Sekolah alam akreditasi A. Kan formal itu. Keren dia, ya. Iya legalitasnya di bawah Diknas. Cuman memang terkadang kayak di daerah kita masih terkendala karena itu tadi sistem kita agak berbeda. Misal ada syarat-syarat yang memang belum klop lah dengan dari Diknas setempat. Misal mereka kan syaratnya harus bangunan ada kelas segala macam gitu. Sedangkan sekolah alam tuh tanpa harus bangunan sudah bisa jalan. Mungkin kan persepsinya dari Diknas gimana anak-anak mau bisa belajar kalau nggak ada ruangan, nggak ada meja, nggak ada kursi. Sedangkan sekolah alam tuh cukup ada alam, ada murid, ada guru udah bisa. 3, alam, murid, dan guru. Yes. Benar ya? Rasulullah juga seperti itu ya? Ya, apakah dulu Rasulullah itu di dalam kelas? Enggak, ternyata kan beliau tuh belajarnya di bawah pohon. Bisa. Labnya itu di alam semesta ini, laboratoriumnya itu. Dan ternyata dia bisa menghasilkan 4 sahabat yang bisa dijamin 10 sahabat jamin masuk surga. Jadi kemudian, manusia terbaik ya? Manusia terbaik. Kemudian juga ada salah satu sahabat Rasul namanya Usama, itu jadi panglima perang umur 17 tahun. Teman sekarang 17 tahun ngapain yuk? Ya, masih nongkrong di mall, sibuk main gadget. Luar biasa ya. Jadi itu memang kan semuanya dibesarkan di alam. Oke. Dididik lah maksudnya. Dididik di alam ya, oke. Nah, sekarang tentang ini sendiri, tentang yang Ayunda rasakan nih ya, dengan anak-anak yang sekolah di tempat Yunda, itu ada berapa sekarang? Kurang lebih 40-an. 40 orang. Kalau di Marogan ini baru mau mulai ya? Iya, baru mau mulai. Cuman untuk yang level SMP, SMA ini udah 1 tahun ini berjalan. Ini di tandem dengan tahfiz. Jadi mereka tahfiznya itu non formal, formalnya di sekolah alam. Oke. Siap. Yunda, mungkin kasih kita deh sedikit mungkin pengalaman Yunda nih ketemu langsung dengan konseptor sekolah alam. Itu orangnya gimana nih, Bang Lindo itu sendiri? Bang Lindo itu
orang yang gimana mengungkapkannya, mungkin kalau ketemu tuh baru bisa berasa banget. Iya. Tapi kalau kita yang pernah ketemu Ketemu langsung, tipikal memang orang yang apa ya, bukan sekedar teori, apa yang dia dapat tuh langsung diamalkan. Praktek. Itu yang penting ya. Yes, dia misalnya sekarang kan yang jadi toladan abang itu Rasulullah. Ya udah, Teladan nih. jadi gitu. toladan nih gimana? Ketemu dengan orang senyum, salam iya, gitu. menjaga lingkungan, terus apa namanya, emosinya stabil, tidak yang gimana menengahi suatu permasalahan tuh dengan bijak. Pokoknya ala Rasul lah yang diikutin. Karena emang kiblat sekolah alam ini ya Al-Quran dan hadis ya. Iya. Baik. Dan kalau di sekolah alam itu sendiri, untuk pengarahan ke minat dan bakatnya bagaimana? Nah, di sini kita sesuai juga kembali tadi di Al-Quran di ada Al-Quran bahwa ada. memang manusia itu punya syakilahnya masing-masing. Kita tuh punya talent sendiri-sendiri yang nggak bisa ditukar. Oke. Nah, jadi kita tidak mau melawan fitrah itu. Anak-anak itu yang kata Ustadz mungkin tahu adalah bintang, Iya. juara masing-masing. Juara Itu tadi masing-masing. sebenarnya bakatnya masing-masing. Nah, tapi untuk di sekolah alam kita baru mulai di mapping itu saat masuk usia SMP. Kalau masih SD silahkan dia banyak mencoba melakukan berbagai aktivitas. Nanti setelah SMP kita pakai talent mapping supaya dia itu lebih spesifik mau langkah atau bidang apa yang akan dia ambil. Jadi nggak terlalu blur kemana-mana, bingung. Kita kan kebanyakan selama ini udah tamat Multitasking lah ya, nggak fokus jadinya. tamat SMA, bingung aku mau kuliah jurusan apa. Itu pun masih bingung padahal udah tamat SMA, udah tamat aku mau kerja apa. Nah, jangan sampai lagi terjadi seperti itu. Jadi kita harus sejak dari ini sudah tahu kita mau kemana, passion kita passion apa. dia kemana. Baik. Terus untuk ininya sendiri, kalau di sekolah alam itu sendiri ada nggak standar, misalnya anak ini boleh dihukum kapan gitu, kemudian juga baru boleh ibaratnya iya dibiarin aja kalau saatnya mereka nggak sholat segala macam, itu gimana tuh, ada standarnya kayak gitu? Ada, kembali lagi rujukan kita ke Nabi Muhammad SAW. Kalau kita secara Islam baru mulai diajarkan, dikenalkan untuk sholat itu di usia 7 tahun. Nah, berarti di bawah 7 tahun itu fasenya anak-anak bermain. Makanya di sekolah alam itu kata bermain itu di awal. Nah, jadi nggak ada yang namanya pemaksaan sudah harus bisa baca, sudah harus bisa ngapal. Pokoknya standar yang apa yang harus diikuti, padahal itu kan bisa jadi anak-anak tuh skillnya belum sampai sana, kemampuannya terbatas kan. Setelah 10 tahun baru kan fase boleh pukul pantat kalau nggak sholat kan. Nah, di situ berarti baru kita penanaman disiplin. Nah, di 10 tahun kalau kisaran sekolah itu sekitar kelas 4 SD. Nah, dari situ kita menganggap bahwa anak-anak itu sudah baru bisa diajak komunikasi timbal balik. Kalau yang masih kecil kan belum bisa terlalu menyaring. Nah, maka kita belum ada hukuman. Dia melakukan itu bukan karena dia nakal atau apa ya, memang karena usianya pengen tahu itu. gitu. Kalau bahasa Ibu Eli Risman Musa itu anak pinter itu ada waktunya gitu ya. Ibaratnya tuh nggak bisa maksain anak tuh jadi soleh, jadi manut di umur 5 tahun, nggak mungkin lah gitu kan. Ada waktunya dia pinter gitu kan. Nah, kemudian untuk ininya sendiri, metode menanamkan kedisiplinan itu bagaimana caranya kalau di sekolah alam? Kalau di sekolah alam itu kita kan ada 4 kurikulum ya. Satu kurikulum akhlak. Ini yang jadi nomor satu sampai 80% itu di akhlak dulu. Yang kedua logika ilmiah. Nah, kita logika ilmiah itu ya yang pelajaran seperti sekolah konven itu yang bahasa, matematika, IPA, IPS, tetapi kita gaya belajarnya aja yang berbeda. Yang ketiga itu leadership untuk jiwa kepemimpinan, dan terakhir entrepreneurship untuk bisnis ya, supaya kemandirian, lebih ke arah situ. Nah, ini ada metodenya untuk mencapai. Itu ya. Kalau akhlak kita dengan metode keteladanan. Nggak usah terlalu banyak ceramah, contohkan saja. Iya, boleh. Tapi ke anak-anak. Anak-anak itu lumrahnya dia akan meniru terbaik ya. Dia akan copy paste. Apalagi yang di usia 7 tahun ke bawah. Dia belum akan paham yang ini baik atau enggak. Pokoknya niru aja. Nah, jadi bagaimana sosok orang-orang yang dekat dengan anak-anak itu sebaik mungkin harus memberikan tauladan. Jangan sampai kita menularkan sesuatu yang tidak baik. Dan ternyata penularan kata-kata
sampah itu keluar dari orang tua sendiri kan mereka kan nggak tahu awalnya kan. Akhirnya Iya. anak-anak yang nurut, kitanya marah ya nggak bisa komplain, orang kita sendiri yang menjadi guru mereka. Iya, tanpa kita sebenarnya. sadari. Makanya mulai sekarang kita banyak berevaluasi yang punya Iya. anak kecil terutama ya. Benar-benar. Jadi dengan keteladanan intinya kita harus menularkan sesuatu sikap yang positif karena bentuknya akhlak itu adalah menular. Oke. Nah, kayak penyakit. Oh, gitu ya. Iya, jadi Oke. akhlak itu tanpa kita sadari akan menularkan. Jadi jangan sampai kita menularkan yang tidak baik, jadi dosa jariah pula nanti. Oke, benar-benar. Nah, yang kedua, logika ilmiah. Kita logika ilmiahnya itu dengan belajar bersama alam, langsung banyak praktek, langsung merasakan. Jadi tidak cuma teori baik. Oke. Ah, yang ketiga, leadership. Leadership ini berinovasi, awalnya kita adopsi outbound, Oke. sekarang dikolaborasi juga dengan scouting, sekolah alam student scouting. Oke. Dikombin juga dengan ada Islamika, jadi sudah lengkap di situ. Dan yang terakhir entrepreneurship untuk kemandirian. Jadi akil balik itu paling nggak dia sudah punya jiwa bisnis sendiri, mampu lah ya. Balik namanya kan Udah dia punya tanggung jawab. Nah, jadi Iya. jangan sekedar balik secara biologis aja, Iya, benar-benar. tapi secara finansial tuh mulai perlahan lah ya, terasa. Iya, benar ya. gitu. Oke. Karena Rasulullah itu sendiri dia umur 9 tahun sudah jadi pengembala kambing loh. Nah, iya, itu untuk Iya, leadershipnya. Untuk leadershipnya. Kemudian Iya. umur belasan tahun dia sudah Magang, berdagang ke negeri ikut pamannya. Iya, Magang, itu kan istilah magang, kita iya. sekarang harusnya itu magang lah Magang, ya. ya, benar-benar ya. Belok Ke negeri Sam, kemana pergi dia jualan gitu. mengikuti orang yang ahlinya. Ahlinya. Nah, pamannya sendiri. Dan langsung praktek. Iya. Subhanallah. Jadi wajar kalau umur 25 tahun Rasulullah itu sudah bisa meminang seorang saudagar kaya di sana, dan kalau diuangkan sekarang itu maharnya tuh miliaran loh. Iya. Karena dia ngasih onta aja berapa puluh. Onta itu kan kendaraan paling oke zaman itu kan. Iya, yang Ibaratnya- terbaik. Ibaratnya kalau dihargakan onta itu sama kayak Avanza aja kan, 150 juta dikali 10 udah berapa Nah, coba? iya. 1,5 M kan? Mahar Rasulullah. Di usia Umur segitu, 25 tahun. Allah karim. Oke, nanti saya pengen dibagi per segmen untuk bahasan satu persatu, mulai tadi dari keteladanan akhlak ya, Akhlak, kemudian juga tadi logika. logika, kemudian yang ketiga tadi Leadership, tentang leadership, dan dan terakhir adalah entrepreneur. entrepreneurship. Nah, saya di segmen ini saya pengen lebih dalam tentang akhlak. Kenapa sih akhlak ini sampai mengambil 80% porsi dibanding yang lain? Kenapa sih diberikan 80% itu di akhlak? Itu adalah pondasi. Oke, Pondasi sebuah bangunan tanpa pondasi yang kokoh. akan roboh. Jadi kalau pondasi kokoh mau nanti atasnya dibangun apa, ya kokoh bagus. Oke. Tapi kalau pondasinya rapuh, nanti khawatir ya. Saat dia semakin ke atas tuh ya ambruk juga. Jadi saya agak korelasi dengan pertanyaan big question saya, bahwa Indonesia ini kurang apa lagi sih orang pinternya gitu kan? Yes. Tapi kok korupsi jalan terus ya Nah, gitu. itu. Nah gitu ya. Coba. Tapi kok banyak sekali hal-hal yang boleh dibilang itu adalah bagian dari akhlak yang tidak terpuji yang dilakukan dan tanpa malu gitu. Beda dengan negara kayak Jepang. Jepang itu kalau orang ketahuan korupsi malamnya bisa bunuh diri dia, karena udah nggak sanggup lagi ngelihat masyarakat yang jiwa malunya tinggi sekali. Iya. Jadi kalau bahasa Rasul itu al-haya minal iman, malu itu adalah sebagian dari iman, dan membentuk malu adalah dari akhlak. Iya. Oke, kenapa itu? Mungkin itu jawabannya kali ya. Iya, karena itu menjadi fondasi, dan satu lagi juga butuh waktu. Kenapa kita patoknya itu dari TK sampai SD, lama tuh kan? Oke, iya. 12 tahun. Mm-mm. Memang membentuk akhlak itu bukan hal yang mudah. Dia butuh ketoladanan, kondisi lingkungan juga. Nah, ada nggak sih pengalaman kita udah membangun sebuah lingkungan positif di sekolah alam dengan guru-gurunya, dengan keteladanan segala macam, pas pulang ke rumah anaknya mental karena dari lingkungan keluarga yang tidak melakukan hal yang sama. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan sekolah alam dengan keluarga biar sinergi nih keteladanan Ya. ini? Jadi di sekolah alam, awal masuk itu kan anak-anak tuh ada sit-in trial dulu, uji coba. Oke. Tujuannya anak-anak adaptasi, dan begitupun orang tua mempelajari lebih dalam gimana sih konsep sekolah alam. Oke. Nah, kalau udah nanti kita MOU. Nah, di MOU inilah nanti bahwa ternyata orang tua itu harus bisa kerjasama dengan kita. Apa yang sekolah lakukan, hendaknya juga memang dilakukan di rumah supaya sinkron. Kalau enggak nanti ada kebingungan di anak. Misal di sekolah, Gitu. di sekolah kita udah mulai pembiasaan, misalnya kalau sudah makan langsung letakkan di tempat piring kotor. Oke, misal. Nanti di rumah karena semuanya sudah dilayanin, Yes. dia udah makan ditinggalin aja, dia langsung lari. Bibi yang Didiemin. ngurusin gitu. Jadi itu tadi akhirnya dia bingung, dia harus mengacu kemana, anak-anak kan ngikut nih. Oke. Kalau kita satu suara, satu sistem itu akan lebih percepatan ke anak.
Jadi ini kalau kita berbeda, yang korban juga anak. Jadi kalau di sekolah alam tuh gak ada ceritanya tunjuk sakti ya. Tadi guru, nah bersihin ini tuh, tapi dia mandor, ibaratnya anak-anak yang bersihin, gak ada cerita Nggak kayak seperti gitu ya. itu. Kalau mau ngajak anak, gurunya udah duluan, udah ngambil sampah duluan, misalnya mungut sampah, udah bersama, ayo dong bantuin ibu guru. Tuh berarti kan wajar. Ibunya udah, tapi kalau ibunya nggak pernah kok tiba-tiba nyuruh terus, gimana kita aja lah kalau disuruh-suruh. Akhirnya banyak gelar gurunya Nggak ada juga. ruhnya Nggak ada ibaratnya ruhnya, itu. ya. Oke, luar biasa sekali. Dan nanti kita akan di segmen kedua akan bahas tentang logika ya. Dan tentunya teman-teman masih bersama saya Ufik Reza dan juga Yunda Leoni, salah satu praktisi sekolah alam di Sumatera Selatan. Kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, terus di Marogan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.